Masih. Apa berapa? Kasih aja. Tak panggil dia aja. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kami hadirkan informasi terkini berkenaan dengan Presiden Prabowo yang hadir meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Stasiun Tanah Abang ini pemirsa merupakan salah satu stasiun tersibuk di Jakarta, melayani banyak pengguna harian dan juga transit. Di hari ini Presiden direncanakan untuk meresmikan revitalisasi stasiun Tanah Abang dengan kondisi yang sudah dipugar dan juga sudah lebih modern. Stasiun Tanah Abang ini, pemirsa, memiliki volume penumpang dan kepadatan yang tinggi sehingga dibutuhkan modernisasi agar kapasitas dan kenyamanan bisa ditingkatkan. Tujuannya pemirsa antara lain menjadikan stasiun ini sebagai pusat integrasi transportasi yang modern, meningkatkan kapasitas penumpang, kemudian memperbaiki fasilitas publik, memperbaiki citra dan juga keamanan. Kita sedang menyaksikan Presiden kemudian sedang berkeliling masuk ke beberapa gerbong maksud kami di stasiun Tanah Abang baru. Sempat disebutkan pemirsa bahwa nilai proyek ini lebih dari 280 miliar rupiah hingga 338 miliar rupiah. Pekerjaan ini mencakup adalah pembangunan gedung stasiun baru dengan luas sekitar 18.000 meter persegi. Lalu ada revitalisasi jalur rel existing sepanjang lebih dari 1.489 meter single track dan penambahan fasilitas pendukung seperti sistem listrik, sinyal, landscape dan juga area publik. Target kapasitas pemirsa setelah diperbarui atau revitalisasi ini mampu melayani lebih dari 300.000 penumpang per hari. Ini sangat membantu khususnya untuk warga Jakarta ketika pagi hari di jam berangkat kerja dan juga di jam pulang kerja di sore hari. Ini biasanya sangat padat sekali. Tentu momen ini sangat dimanfaatkan oleh warga Jakarta yang kemudian sedang berada di stasiun Tanah Abang untuk kemudian melihat langsung dan juga bertemu dengan Presiden Prabowo dalam peresmian hari ini. Untuk perubahan yang terjadi, pemirsa, bahwa kita bisa melihat tampilan stasiun kini jauh lebih modern karena dengan wajah baru ini lebih mirip dengan suasana mall dibandingkan stasiun konvensional. Ini juga merupakan upaya untuk memperbaiki pelayanan dan juga fasilitas yang ada di stasiun. Fasilitas baru mencakup di dalamnya ada ruang tunggu, kemudian musola, toilet modern, ruang untuk penyandang disabilitas, area komersial dan juga sistem tiket elektronik. Dan memang diinginkan bahwa citra kawasan di sekitar berubah. Salah satunya adalah dengan menghapus stigma banyaknya angka kriminalitas yang terjadi di sekitar wilayah. Sehingga dengan revitalisasi ini citra keamanan dan kenyamanan dari penumpang itu bisa meningkat. Dengan kapasitas yang baru pemirsa, dengan target 300.000 pengguna per hari, revitalisasi ini diharapkan bisa membantu mengurangi kepadatan di stasiun, mengurangi beban operasional saat jam sibuk. Kemudian juga karena lokasi stasiun yang strategis di kawasan Tanah Abang dekat dengan pusat komersil, menjadikan revitalisasi ini penting. Tidak hanya untuk transportasi, namun juga untuk tata kelola dan mobilitas urban. Satu rangkaian itu kurang lebih 12 rangkaian, 12 gerbong, Pak. Kami sapa rekan kami ada Kausar Prabowo di stasiun Tanah Abang. Kausar, bagaimana situasi terkini di sana? Kemudian nanti seperti apa untuk agenda peresmian stasiun Tanah Abang oleh Presiden?
Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa Metro TV. Presiden Prabowo Subianto pada siang hari ini atau sekitar pukul 11 siang ini diagendakan akan meresmikan revitalisasi stasiun Pasar Tanah Abang baru, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah berada di stasiun Manggarai, dan rencananya dari stasiun Manggarai Presiden Prabowo Subianto akan menggunakan KRL untuk menuju ke stasiun Tanah Abang baru ini. Dan tadi Presiden Prabowo Subianto tiba di stasiun Manggarai sekitar pukul 10.55 dan ia didampingi oleh beberapa pejabat Kabinet Merah Putih seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, kemudian ada Wakil Menteri Komunikasi dan juga Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan atau Bakom, itu Angga Raka Prabowo, dan didampingi juga dengan Dirut PT KAI yaitu Bobi Rahcaidin, dan ada juga Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Dan tadi ketika di stasiun Manggarai, Presiden Prabowo Subianto sempat berbincang-bincang singkat dengan sejumlah penumpang yang berada di stasiun Manggarai, dan tadi Presiden Prabowo Subianto juga sempat meninjau hasil revitalisasi juga di daerah stasiun Manggarai dan melihat denah-denah atau perkembangan dari revitalisasi di stasiun Manggarai. Dan nantinya dari stasiun Manggarai Presiden akan menuju ke stasiun Pasar Tanah Abang baru ini, perkirakan perjalanan selama 10 menit, dan nantinya ketika di stasiun Tanah Abang baru ini Presiden akan disambut oleh Menko Infrastruktur yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, dan ada juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan beberapa pejabat terkait lainnya. Dan ketika nanti tiba di sini nanti juga akan meninjau perkembangan progres dari revitalisasi stasiun Tanah Abang baru ini, di mana revitalisasi ini sudah selesai sejak Mei 2025 dan dimulai dibangun pada tahun 2024. Dan revitalisasi ini menelan anggaran kurang lebih sebesar 300 miliar rupiah. Dan dengan revitalisasi ini wajah pasar atau stasiun Pasar Tanah Abang baru ini lebih modern dan lebih elegan. Dan posisi dari stasiun Tanah Abang baru ini menggantikan dari keberadaan stasiun Tanah Abang lama yang lokasinya berdekatan atau bersebelahan dengan stasiun Tanah Abang baru ini. Dan nantinya stasiun Tanah Abang lama akan dinonaktifkan dan akan kegiatan menaik dan menurunkan penumpang difokuskan di stasiun Tanah Abang baru. Selain revitalisasi ini juga menambah jumlah kapasitas penumpang di stasiun Tanah Abang baru ini menjadi sekitar 300.000 penumpang dapat ditampung atau dapat menggunakan stasiun Tanah Abang baru ini. Selain jumlah penumpang juga ada penambahan mesin tap in tap out kurang lebih berjumlah sekitar 66 mesin tap in tap out. Artinya dengan jumlah penambahan mesin ini akan memperkecil potensi terjadinya penumpukan penumpang, utamanya ketika di jam-jam sibuk, yaitu pada saat masuk maupun pulang kerja. Dan dengan itu juga revitalisasi ini juga menambah kenyamanan dari penumpang karena ada beberapa fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang disediakan seperti ruang laktasi dan ada toilet yang lebih baik dari stasiun Tanah Abang lama. Dan nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan meresmikan dan nantinya akan menandatangani sebuah prasasti yang menandakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani atau meresmikan stasiun Tanah Abang baru ini. Dan nantinya Presiden Prabowo akan didampingi oleh Dirut PT KAI dan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi ketika menyampaikan sambutannya. Dan nantinya usai menyampaikan sambutan, Presiden Prabowo Subianto kemungkinan akan berbincang-bincang dengan penumpang ataupun masyarakat yang berada di stasiun Tanah Abang baru ini. Dan saat ini pantauan kami di stasiun Tanah Abang baru, sejumlah pengamanan sudah mulai dilakukan, utamanya dari pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres yang sudah melakukan pengamanan ekstra ketat sejak pukul 9 pagi tadi, di mana area stasiun Tanah Abang baru ini juga sudah disterilisasi, di mana penumpang atau warga yang tidak berkepentingan dilarang untuk melalui area stasiun Tanah Abang baru ini, utamanya di belakang saya ini yang sudah terdapat podium yang akan rencana digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk sambutan meresmikan revitalisasi stasiun Tanah Abang baru. Demikian, Anggi. Baik, Kausar,
bahwa disebutkan karena ini sebagai stasiun tersibuk ya di Jakarta begitu. Ada perubahan di peron. Apakah Anda yang berada di sana melihat bahwa memang peron ini sekarang lebih luas atau seperti apa? Kemudian juga apakah revitalisasi yang berlaku atau yang sedang terjadi saat ini sudah final bisa digunakan masyarakat umum atau masih ada perlu perbaikan-perbaikan? Ya, untuk revitalisasi memang sudah rampung sejak Mei tahun 2025 dan sudah digunakan oleh masyarakat umum untuk menaik atau menurunkan penumpang dari KRL ini. Sehingga proses revitalisasi memang sudah rampung dan sudah final dilakukan, dan saat ini Presiden Prabowo Subianto hanya melakukan atau meresmikan revitalisasi dari stasiun Tanah Abang baru ini. Dan proses revitalisasi memang ini berjalan sejak tahun 2024 begitu Anggi, dengan memakan anggaran sebesar 300 triliun rupiah kurang lebih. Dan dengan penambahan, dengan revitalisasi ini juga menambah jumlah kapasitas penumpang yang bisa menggunakan stasiun Tanah Abang baru ini. Kurang lebih dari stasiun ini bisa menampung sebesar 300.000 penumpang. Dan dengan revitalisasi ini, saat ini tampilan dari stasiun Tanah Abang baru ini lebih besar dan lebih nyaman untuk menunjang aktivitas masyarakat yang setiap harinya menggunakan kereta rel listrik atau KRL. Dan memang mungkin diketahui bahwa stasiun Tanah Abang ini merupakan salah satu stasiun yang cukup padat, di mana utamanya ketika jam-jam sibuk, baik itu saat pulang maupun masuk kantor, sehingga pemerintah pun melakukan revitalisasi ini untuk menambah kenyamanan masyarakat yang setiap harinya menggunakan KRL dari stasiun Tanah Abang ini. Demikian lagi. Baik, Kausar, stasiun Tanah Abang baru ini sudah bisa digunakan masyarakat atau bagaimana nanti proses perpindahan dari stasiun Tanah Abang yang lama? Ya, memang saat ini stasiun Tanah Abang baru sudah digunakan oleh masyarakat secara umum, dan nantinya memang stasiun Tanah Abang lama akan dinonaktifkan, sehingga proses aktivitas masyarakat baik itu naik atau menurunkan penumpang dari KRL akan difokuskan di stasiun Tanah Abang baru ini. Dan terkait dengan ahli fungsi stasiun Tanah Abang lama ini, kami masih mendalami nantinya akan digunakan untuk depo atau untuk tempat-tempat lainnya berkaitan dengan perkereta apian. Tapi yang bisa dipastikan bahwa saat ini aktivitas penumpang yang di stasiun Tanah Abang akan difokuskan di stasiun Tanah Abang baru ini, yang memang saat ini wajah stasiun Tanah Abang lebih segar dan lebih modern, sehingga hal ini pun menambah kenyamanan masyarakat yang setiap harinya bergantung dengan KRL. Begitu, Anggi. Jadi sampai siang hari ini untuk masyarakat sudah bisa turun naik di stasiun Tanah Abang baru atau masih menggunakan yang lama ini berarti, Kausar? Memang saat ini berdasarkan pantauan kami, memang stasiun Tanah Abang lama juga masih digunakan. Namun juga ada juga masyarakat yang menggunakan stasiun Tanah Abang baru. Berdasarkan pantauan kami tadi, memang beberapa penumpang sebelum dilakukan sterilisasi area di stasiun Tanah Abang baru ini, ada sejumlah penumpang yang juga menggunakan atau melalui area stasiun Tanah Abang baru ini. Dan menjelang kedatangan Presiden tadi sekitar pukul 10 pagi, pas sampai sterilisasi area stasiun ini yang hanya melihat kedatangan Presiden, di mana area ini pun akhirnya disterilisasi untuk media dan pejabat terkait lainnya, sehingga untuk penumpang pun akhirnya dialihkan ke pintu lain, baik itu untuk menurunkan ataupun menaikkan penumpang. Artinya dengan adanya kedatangan Presiden Prabowo Subianto ini tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang ingin menggunakan atau menggunakan KRL dari stasiun Tanah Abang baru ini. Dan begitu pun juga dengan stasiun Tanah Abang lama, tadi kami juga memantau masih juga ada pergerakan atau aktivitas masyarakat yang menggunakan stasiun Tanah Abang lama ini. Dan nanti memang setelah akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, aktivitas masyarakat yang akan atau ingin
dari KRL dari stasiun Tanah Abang akan difokuskan dari stasiun Tanah Abang baru ini, Anggi. Dan masyarakat pun menginginkan bahwa tadi beberapa kami berbincang dengan masyarakat pun kami sempat menanyakan bagaimana harapan masyarakat dengan direvitalisasi ini. Mereka pun berharap bahwa pemerintah dapat menjaga kelangsungan dari kondisi revitalisasi ini, dan masyarakat pun juga ingin bahwa stasiun Tanah Abang baru ini wajahnya dapat terus terjaga lebih segar dan lebih modern. Begitu, Anggi. Baik. Tadi Anda sudah menyebutkan ya bahwa sejak ini direvitalisasi untuk peron sudah diperluas, kemudian untuk tap-in penumpang juga sudah diperbanyak untuk menghindari penumpukan penumpang. Yang sering dikeluhkan juga, Kausar, adalah berkenaan dengan akses untuk difabel ya, berkenaan dengan lift, kemudian juga akses-aksesnya. Di posisi Anda sekarang terlihat bagaimana akses ini? Apakah memang sudah lebih baik? Ya, memang saat ini kondisi pantauan kami di stasiun Tanah Abang baru ini emang jumlah mesin tap-in tap-out sudah lebih banyak, di mana berdasarkan data yang kami terima ada penambahan sebesar 66 mesin tap-in tap-out yang sebelumnya berjumlah 27 mesin tap-in tap-out, sehingga potensi penumpukan penumpang baik yang mau naik ataupun turun dari kereta untuk mengakses stasiun Tanah Abang baru ini akan menipis untuk potensi penumpukan penumpang di stasiun Tanah Abang baru ini. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, dalam waktu dekat ini Presiden Prabowo Subianto sudah akan tiba di stasiun Tanah Abang baru ini. Dan pemirsa, berdasarkan informasi juga yang kami terima, Prabowo tadi menggunakan kereta dari stasiun Manggarai menuju ke stasiun Tanah Abang baru. Dan dalam waktu dekat ini nanti Presiden Prabowo Subianto akan tiba di stasiun Tanah Abang baru dan akan disambut oleh Menko AHY. Begitu, Anggi. Baik, kita sedang melihat ini visualnya, Kausar, bahwa Presiden tadi sudah berangkat dari Manggarai, kemudian sekarang sudah tiba di stasiun Tanah Abang baru. Presiden kemudian disambut oleh Gubernur DKI Jakarta dan juga AHY, pemirsa. Sehingga tadi Presiden bisa langsung melihat bagaimana kondisi alur pergerakan penumpang. Tadi dicontohkan adalah dari stasiun Manggarai, kemudian langsung berhenti di stasiun Tanah Abang baru yang siang hari ini akan diresmikan oleh Presiden. Baik pemirsa, Presiden juga kemudian melakukan tap-in, ini seperti yang biasa dilakukan oleh para penumpang. Targetnya pemirsa bahwa dengan ada perubahan dan revitalisasi stasiun Tanah Abang, sekarang menjadi stasiun Tanah Abang baru ini, setiap harinya ada 300.000 penumpang yang bisa dilayani. Dan kemudian juga sorotan penting dalam master plan yang dibuat di stasiun ini adalah integrasi moda. Stasiun direncanakan sebagai hub bukan hanya KRL, tapi juga menjadi penghubung untuk moda lainnya. Kemudian juga adanya alur pengguna yang berubah untuk mengurangi kepadatan, sehingga disesuaikan juga untuk revitalisasi ini, untuk penyesuaian peron dan juga akses dari penumpang itu sendiri. Pembangunan fisik besar ini juga terlihat, pemirsa, ada bangunan baru, kemudian jalur rel yang baru, kemudian juga fasilitas pendukung dan juga akses kawasan. Sehingga ini dijadikan contoh bagaimana integrasi moda transportasi dan juga hub dari intermoda. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kami pemirsa yang berada di lokasi, bahwa siang hari ini nanti perubahan sudah akan terjadi dari stasiun Tanah Abang lama menjadi stasiun Tanah Abang baru yang sudah mulai dioperasikan per hari ini nanti setelah diresmikan. Sehingga penumpang nanti akan melihat adanya perubahan, khususnya bangunan stasiun baru dengan luas sekitar 18.150 meter persegi.
Revitalisasi jalur rel dan juga peron ini sudah ada pemirsa dengan jalur existing sepanjang 1.489 meter single track yang sudah diperbarui. Kemudian juga ada penataan area parkirnya, plazanya, kemudian kanopi, serta integrasi antar moda yang juga didukung oleh Pemprov DKI Jakarta. Kita melihat di sini juga bahwa Presiden sedang berbincang dengan beberapa menteri dan juga Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, ada Bobi Rashidin di sini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.